Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan dari soal ujian kompetensi TKJ yang paket 2. Nah, ini merupakan soal dari paket 2, di mana peralatan yang digunakan itu ada PC client 1 unit, laptop 1 unit, kemudian handphone 1 unit, kemudian crimping tool, kabel tester, dan kabel UTP, konektor RJ45, dan juga ada WiFi router dan printer. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan cara konfigurasi menggunakan satu laptop saja, dan satu mikrotik, dan satu kabel LAN. Sebenarnya ini sama saja. Kalau misalkan kalian menggunakan dua PC, tinggal diatur saja nanti IP-nya di PC kliennya. Kemudian ada pun soal aspek keterampilannya. Nah, di sini judul tugasnya itu kita diminta untuk melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan. Adapun langkah kerjanya, dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah membangun jaringan, sharing file, sharing printer, dan membuat hak akses, di mana WiFi router berfungsi sebagai gateway jaringan lokal, hotspot, DHCP server tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel atau non-hotspot, dan wireless atau hotspot. Nah, dengan konfigurasi sebagai berikut. Nah, ini merupakan konfigurasi yang harus kita lakukan. Baiklah, ini IP dari PC satunya 192.150.3.1/24. Kemudian kita akan mengubah nanti nama workgroup-nya menjadi nama peserta. Begitupun di PC 2-nya nanti. Kemudian kita akan membuat WLAN dengan SSID-nya itu nama sekolah. Tapi di sini nanti kita akan tambahkan nama siswa dan nama sekolah. Kemudian passwordnya 123456778. Setelah itu kita akan melakukan sharing dari PC 1 ke PC 2 atau PC server ke PC client. Dan kita juga akan melakukan pengujian apakah klien dan servernya itu saling terhubung dengan melakukan ping atau pemanggilan IP. Nah, ini merupakan gambar kerja yang akan kita buat, di mana ada dua PC, kemudian ada switch, juga ada printer, handphone, dan wireless router. Oke, di sini saya hanya akan menggunakan satu PC. Switchnya ini saya akan ganti menjadi mikrotik, yang mikrotik RB941. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita membuka Winbox. Kemudian kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Winbox. Jadi kita refresh saja dulu. Kemudian kita pilih IP yang muncul dan connect. Oke, jadi langsung masuk. Kalau misalkan terjadi error dengan muncul pesan yang tidak bisa connect itu, silahkan kalian melakukan reset pada mikrotik kalian, reset manual ya, menggunakan dengan cara menekan tombol resetnya yang ada di mikrotik menggunakan pulpen atau pensil. Caranya ada di video saya yang lain. Saya akan cantumkan deskripsinya di bawah. Oke, kembali lagi ke pengerjaan soal ini. Ini merupakan tampilan awal dari Winbox. Baiklah, berhubung ini hanya sebagai jembatan saja, jadi kita harus menggunakan metode bridge agar koneksi itu saling terhubung. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita klik bridge. Oh, di sini sudah ada konfigurasi sebelumnya. Jadi sebelum ini kita melakukan reset dulu. Kita reset melalui Winbox dengan cara mengklik sistem, kemudian reset configuration. Oke, jadi otomatis akan langsung keluar, maka ini resetnya sudah berhasil. Kemudian kita klik reconnect. Oke, kita refresh terlebih dahulu.
Nah, ini IP-nya sudah 00, berarti sudah kembali ke pengaturan awal. Kita connect. Oke, jadi semuanya sudah kembali lagi ke pengaturan awal. Baiklah, langkah pertama kita klik bridge. Kemudian kita klik icon plus ini. Lalu kita buat dengan nama, tidak perlu kita ganti, namanya bridge 1. Selanjutnya apply dan oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke port, kemudian klik icon plus ini. Nah, di sini interface-nya kita akan membuat 3 interface. Yang pertama itu WLAN 1, kemudian header 2 dan header 4. Jadi header 2 ini terhubung dari laptop atau PC yang sedang kita gunakan saat ini, atau PC server, ke Mikrotik. Kemudian yang header 4 ini merupakan kabel LAN yang terhubung dari PC klien ke Mikrotik. Oke, caranya kita tinggal klik WLAN 1. Selanjutnya apply dan oke. Kita buat lagi. Header 2, apply dan oke. Selanjutnya header 4. Oke, kalau keluar kita tinggal masuk lagi, plus. Nah, header 4, apply, oke. Baiklah, ya jadi tampilannya seperti ini ya. Ada yang role-nya seperti ini. Itu tidak apa-apa karena PC server dan klien saat ini belum saling terhubung. Selanjutnya kita akan menamai interface pada router yang sudah digabungkan. Jadi kita tinggal masuk saja ke IP, selanjutnya address. Kemudian kita klik icon plus ini. Kemudian kita lihat dulu soalnya. Nah, pada soal di sini PC 1, oh iya, sebagai gateway. Jadi 192.153.1. Jadi kita atur di sini 192.150.3.1. Nah, jangan lupa kita berikan subnetnya. Kita ketik /24. Oke, selanjutnya apply dan oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke wireless. Caranya yaitu dengan mengklik ini, wireless. Selanjutnya, lalu kita aktifkan WLAN 1 ini dengan cara klik 1 kali, lalu klik yang centang ini warna biru. Nah, sekarang sudah aktif. Kemudian kita klik 2 kali pada WLAN 1. Kemudian pada wirelessnya di sini kita ganti modenya ke mana ya? Ini AP Bridge. Tujuannya itu untuk menyebar sinyal atau sebagai mode access point. Kemudian untuk SSID-nya di sini kita pasangkan nama sekolah. Oh, kita pasangkan nama siswa. Karena di dalam satu ruangan itu nanti akan banyak siswa ya yang praktek, jadi kita tuliskan nama siswa supaya gampang terdeteksi. Underscore nama sekolah. Setelah itu kita klik apply dan oke. Lalu kita cek dulu apakah sudah ada atau belum. Nah, ini sudah muncul nama siswa underscore nama sekolah. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan membuat passwordnya. Caranya yaitu dengan cara kita klik security ini, profiles. Kemudian klik icon plus ini. Nah, kemudian di sini saya beri nama password. Kemudian untuk modenya tetap dynamic case, kemudian dicentang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Kemudian kita masukkan di sini key-nya. Di soal itu sandinya. Nah, ini passwordnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di bawahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, agar kita bisa melihat sandinya ini, tinggal kita klik settings dan hide password. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kita apply dan oke. Sekarang passwordnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke wireless lagi. Yang ini, kemudian kita klik WiFi interface dan klik 2 kali WLAN 1. Nah, di sini kita akan mengatur WiFi-nya. Di mana ya? Di sini di advanced mode. Nah, di sini di security profile kita klik password dan apply lalu oke. Jadi coba kita cek, itu otomatis akan meminta password kalau kita konekkan. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan password tadi 1 sampai 8. Oke. Oke, di sini berhubungan DHCP server, jadi kita buat DHCP servernya dengan cara klik IP. Kemudian DHCP server. Selanjutnya DHCP setup. Dan di sini kita pilih bridge 1 dan next. Nah, pastikan di sini IP-nya sudah benar. Kalau IP di sini salah, berarti IP address-nya tadi itu salah. Lalu kita klik next. Next. Dan DNS servernya kita kosongkan saja. Ya, berhasil. Oke, selanjutnya kita coba tes koneksinya ke gateway dengan cara ping. Kita atur dulu IP di komputer ini dengan cara klik Network and Internet Settings. Lalu klik Change Adapter Option. Dan klik Ethernet. Klik 2 kali. Kemudian Properties. Dan klik ini Internet Protocol version 4. Dan kita atur IP-nya. Di sini karena saya hanya menggunakan satu laptop, jadi saya akan menggunakan ini sebagai klien. Jadi saya atur IP-nya di sini. Berapa tadi IP-nya? Ini 3.5 dan gateway-nya 3.1. 192, 150, 3.5. Oke, selanjutnya default gateway-nya saya pasangkan tadi IP dari Mikrotik-nya 192, 150, 3.1. Oke. Selanjutnya kita oke. Sekarang coba kita ping dengan cara cari di sini di pencarian CMD, bisa juga langsung Windows R. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita panggil IP dari router dengan cara kita ketikkan ping 192, 150, 3.1. Nah, jika muncul pesan seperti ini, reply from IP yang kita panggil, dan ada keterangan begini TTL-nya, maka itu pertanda bahwa telah berhasil. Oke, selanjutnya kita melanjutkan ke soal sharing file. Nah, di sini di PC 1 kita akan share
drive C yang nama foldernya itu My Document dan isinya ada biodata dalam format dokumen untuk PC 2 dan wireless client buat hak akses read only. Jadi hanya dibaca terhadap sharing dokumen pada PC 1. Baiklah, langsung saja kita buka My Document. Oke, kita buka local disk C. Nah, di sini pastikan PC 1 dan PC 2 sudah terhubung menggunakan kabel LAN. Kemudian atur juga IP-nya yang di PC 2. Cara mengaturnya itu sama tadi dengan mengatur IP di PC ini. Caranya tinggal diklik yang icon jaringan di bawah ini, kemudian Network and Internet Settings. Kita klik Change Adapter Option. Klik 2 kali, kemudian klik 2 kali di Ethernet 2. Kalau di PC 2 itu Ethernet 4. Kemudian Properties dan klik Internet Protocol version 4. Double klik. Nah, di sini di IP-nya silahkan kalian masukkan IP yang berbeda karena ini IP dari PC 1. Jadi silahkan kalian masukkan bisa IP yang ini, yang 192.153.1. Kemudian gateway-nya masukkan ini yang bagian atas, yang 3.5. Oke, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara untuk sharing filenya. Silahkan masuk ke local disk C, karena di soal tadi meminta kita untuk sharing dari local disk C. Dan sharing foldernya dengan nama dokumen itu dengan nama folder My Document dan isinya ada sebuah file Microsoft Word. Jadi pertama-tama kita klik kanan, kemudian klik New dan Folder. Kita beri nama My Document, kemudian Enter. Kita enter lagi. Kemudian klik kanan, New, kita buat file dokumennya. Selanjutnya kalau di soal itu hanya meminta memasukkan biodata, tapi karena nanti supaya lebih jelas, jadi kita tulis saja nama siswa, nama dari siswa yang praktek, nama siswa, kemudian di sini jangan diberikan spasi ya, jadi nama siswa itu bersambung, kemudian underscore biodata. Nah, oke. Jadi ini file. Jadi ini merupakan isi dari My Document yang berada di local disk C. Oke, selanjutnya kita keluar lagi, kemudian klik kanan di My Document. Nah, karena pada Windows 10 atau Windows Update yang terbaru ini, nama workgroup itu sudah tidak tersedia lagi di Windows. Jadi caranya untuk melakukan sharing file maupun printer di Windows terbaru, yaitu dengan cara kita mengklik dokumennya, kemudian kita klik Give Access to, kemudian Specific People. Oke, kemudian di sini kita pilih Everyone. Kemudian add, tambahkan. Nah, di sini keterangannya read, hanya membaca saja sesuai dengan yang di soal. Kemudian share. Yes. Oke, sudah berhasil. Kita bisa buka di network ini yang ada di PC karena saya hanya menggunakan satu PC, jadi saya tidak menampilkan hasil sharing filenya di PC yang satunya. Jadi kita bisa melihat file yang kita sharing di PC yang kita gunakan untuk membagikan file dengan cara mengklik network. Nah, ini tidak terbaca. Oke, jadi ada solusinya agar file yang kita sharing tadi itu bisa terbaca di network. Caranya itu akan saya lampirkan di deskripsi, jadi silahkan kalian nonton videonya. Kemudian saya buka tadi dokumennya, saya share ulang. Nah, ini networknya isinya ada
dokumen dari nama siswa underscore biodata yang berada di dalam my dokumen. Oh ya, di sini kita harus merubah terlebih dahulu nama dari. Oke, sekarang kita akan mengganti nama workgroupnya dulu supaya bukan ini lagi yang muncul. Di sini kita ganti dengan nama siswa. Caranya silahkan cari di pencarian, yaitu change. Nah, ini change workgroup name, klik 2 kali. Selanjutnya, nah ini to rename this computer, klik change. Kita klik. Nah, silakan ketikkan di sini nama siswa, kemudian klik OK. Nah, ini akan restart sebentar. Jadi nama komputernya itu sekarang nama siswa. Jadi namanya siswa ya, nama kalian. Oke, sekarang close. Tapi ini minta restart dulu. Tapi saya tidak restart ya. Jadi silahkan kalian restart. Begitupun di PC yang satunya, yang di PC 2, silahkan ganti nama dari workgroupnya dengan cara yang sama seperti yang saya tampilkan tadi. Oke, jadi ini sharingnya sudah berhasil. Oh, kemudian kita belum saya tampilkan tadi ya, cara sharing printernya. Silahkan cari printer and scanner, double klik, kemudian pilih printer yang akan kita sharing, tinggal diklik, kemudian klik manage. Selanjutnya klik printer properties. Nah, kemudian kita pilih di sini sharing dan checklist ini, share this printer, kemudian OK. Oke, sudah selesai. Jadi silahkan lihat lagi kembali di desktopnya tadi, itu pasti sudah ada printer yang sudah di sharing tadi. Nah, ini nama workgroupnya belum berubah ya, karena belum saya restart tadi. Jadi silahkan kalian restart agar namanya di sini berubah. Nah, ini merupakan soal terakhir, yaitu sharing printer dan dokumen. Kalau sudah berhasil, sharingnya itu akan muncul di sini di networknya PC kita, PC 1, dan juga akan muncul di PC 2. Oke, jika kalian tampilan networknya seperti ini, this folder is empty atau kosong, silahkan untuk menampilkan networknya ini tersembunyi ini. Jadi cara untuk menampilkannya saya tampilkan di video selanjutnya, videonya di deskripsi berikut. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.